Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sion di sini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita di pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang bertata di dalam surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa bertemu dan beribadah kepadamu Tuhan. Sekarang kami akan beribadah meskipun kami tidak bisa beribadah di gereja dan kami hanya bisa beribadah secara online. Kiranya Tuhan tolong supaya benar-benar ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan ibadah kami ini dapat memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kami dan Tuhan pasti memberkati kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Bapa Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang padamu, anak-anak bisa bangkit berdiri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, lagu ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita lanjutkan pujian kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Buka Alkitab. Kasian berharap kalian tetap semangat, tetap berdiri di sana dan melakukan gerakan yang sudah diajarkan di sekolah minggu. Oke? Kita mulai. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku.
sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita mulai dari awal. Kubuka Alkitab, kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oke, tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita. Kami masih bisa bernyanyi kepada Tuhan meskipun situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi kami, tapi kami tetap bersyukur sebab Engkau mengajarkan kami untuk tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami diberkati, kami memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan buku-buku catatannya untuk mencatat firman Tuhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian bisa membuka Alkitab kalian dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah aku tidak takut menghadapi masa depan. Sekali lagi, aku tidak takut menghadapi masa depan. Kenapa kita tidak perlu takut menghadapi masa depan? Kita akan baca ayatnya. Kasihan bacakan, kalian bisa baca di dalam hati, atau kalian juga bisa ikuti pembacaan ini di rumah bersama-sama dengan kasihan. Ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa
demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kak Sion punya cerita untuk memulai renungan firman Tuhan kita hari ini. Ada seorang anak yang bernama Dodi. Dodi ini suatu hari diajak oleh mamanya pergi ke mall. Tentu Dodi sangat senang sekali bisa pergi ke mall. Setelah sekian lama Dodi tidak bisa pergi ke mall. Mungkin Dodi waktu itu juga mengalami masa-masa seperti kita ya, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan setelah diperbolehkan pergi dan langsung pergi ke mall, tentu Dodi sangat senang sekali. Nah, sesampainya di mall, karena rasa senang yang sungguh tak terhingga, akhirnya Dodi pergi melihat-lihat barang-barang yang ada di mall, melihat mainan-mainan yang khusus untuk anak-anak yang ada di mall. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sambil berkata, "Wow, bagus-bagus mainannya. Sudah lama aku tidak pergi ke mall. Waduh, bagus." Setelah Dodi melihat-lihat, tanpa sadar Dodi kehilangan mamanya. Karena Dodi terlalu asik melihat-lihat mainan, akhirnya Dodi lupa memperhatikan mamanya yang ada di depan sebelumnya. Sebelumnya Dodi dan mamanya sangat dekat dan Dodi mengikuti mamanya. Tapi karena Dodi terlalu asik memperhatikan mainan, akhirnya Dodi ketinggalan dari mamanya. Tentu kalian sangat memahami perasaan Dodi saat itu. Dodi sangat ketakutan. Aduh, mamaku di mana? Dodi mau menangis saat itu. Tapi saat itu Dodi ingat bahwa sebelumnya di sekolah minggu diberitahukan kepada Dodi bahwa jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Dodi mengingat firman Tuhan yang disampaikan minggu yang lalu, sehingga dengan demikian Dodi bisa berpikir dengan tenang. Dodi tidak takut dan Dodi pergi ke security mall yang ada di mall tersebut dan bertanya untuk mencari ibunya. Akhirnya Dodi dibawa ke pusat informasi dan ternyata mamanya Dodi juga sudah menunggu di pusat informasi. Jadi mereka bisa bertemu. Nah, adik-adik, tentu kalian pernah mengalami perasaan-perasaan takut seperti yang Dodi rasakan. Mungkin kalian takut, aduh gimana ya besok akan ada ulangan, aku takut sekali. Aduh gimana ya nanti ya di masa depan ya aku besar jadi apa ya. Mungkin kalian sudah ada yang berpikir masa depan. Mungkin kalian sudah ada yang berpikir nanti besar mau jadi apa, cita-cita nanti mau bagaimana. Mungkin kalian bisa saja takut. Atau mungkin kalian di rumah sendirian ditinggal oleh mama papa, mungkin bisa saja kalian takut. Atau mungkin suatu saat sedang mati lampu dan kalian di kamar sendirian dan kalian bisa saja merasa takut. Nah, pada saat ini firman Tuhan datang kepada kita untuk tidak perlu takut menghadapi apapun, terutama menghadapi masa depan yang kita tidak tahu pastinya bagaimana.
Tetapi satu hal yang pasti yang kita yakini bahwa Tuhan tetap bersama kita, Tuhan tetap beserta dengan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua saat itu. Yosua saat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Musa itu adalah pemimpin hebat yang luar biasa. Sedangkan Yosua saat itu masih muda. Yosua saat itu adalah seorang asistennya Musa. Setelah Musa meninggal, Tuhan katakan, Yosua, kamu melanjutkan Musa untuk memimpin bangsa ini. Wow, bayangkan, bangsa Israel saat itu sangat banyak sekali. Sehingga Yosua bisa merasa kecut, bisa merasa takut, bisa merasa gentar dan khawatir. Karena Yosua saat itu masih muda. Bisa nggak ya aku seperti pemimpin Musa yang hebat? Tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Engkau pasti berhasil, kata Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan, kamu tidak perlu takut, jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, dan firman Tuhan itu juga datang kepada kita, supaya kita tidak takut, kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Selain kita tidak takut, selain kita untuk tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan apa? Supaya engkau berhasil, kamu atau engkau Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kamu nggak boleh sampai lupa, kata Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Ceritakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga katakan kepada Yosua, jangan sampai engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan ini. Artinya apa? Yosua dituntut untuk taat kepada firman Tuhan. Apa saja yang firman Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua diminta untuk taat, dan firman Tuhan itu juga disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, tentu adik-adik sekalian, kalian sudah sering mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Apa saja firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kalian? Taati itu, turuti itu dengan baik-baik, dan jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain. Mungkin kalian pernah mendengar firman Tuhan, jangan mencuri. Dan kalian melakukan itu, dan ada teman kalian yang mau mencuri, ingatkan mereka, jangan mencuri. Jadi selain kalian menaati firman, kalian juga memperkatakan firman itu kepada teman-teman yang lain. Sehingga dengan demikian Tuhan katakan apa? Kalian akan disertai oleh Tuhan. Kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, kalian akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan kita tidak perlu takut lagi menghadapi masa depan, karena Tuhan beserta kita dan kita pasti berhasil. Kita tutup Alkitab kita dan mengakhiri renungan ini. Kasion mau bertanya kepada kalian. Tentu kalian pernah takut. Coba kalian tuliskan apa saja hal-hal yang bisa membuat kalian takut. Setelah kalian tulis, kalian berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan kalian keberanian untuk tidak takut lagi, dan minta Tuhan memberikan kalian keyakinan supaya kalian yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kalian. Minta Tuhan juga menolong supaya kalian bisa menaati firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan itu kepada yang lain. Kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemegang kendali kehidupan kami. Saat ini kami datang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan yang terjadi pada saat hari ini, yang sudah kami dengar pada saat hari ini. Kiranya firman-Mu terus mengingatkan kami, firman-Mu menguatkan kami, terutama di situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sangat menghantui kami saat-saat ini. Kiranya Tuhan tolong berikan kami keberanian, supaya kami tidak takut menghadapi masalah-masalah yang ada. Ajarkan kami juga untuk tetap taat terhadap peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan orang tua yang
melarang kami untuk pergi kemana-mana, supaya kami tetap di rumah saja, supaya kami tetap terjaga dan terlindungi. Tentu kami percaya segala sesuatu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Dan sebab itu kami percaya Tuhan juga berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Jagai kami Tuhan, lindungi kami. Papa mama kami, om, tante, kakek, nenek kami, kakak, adik-adik kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan mereka perlindungan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau tolong Pak Presiden Jokowi beserta wakil, beserta seluruh menteri, seluruh staf, dan jajaran-jajaran pemerintah yang lainnya. Kiranya Tuhan tolong mereka untuk dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk kebaikan bangsa kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekarang kami akan mengakhiri pertemuan kami pada saat ini. Terus hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu sebagai penerus masa depan bangsa ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan kiranya nyata dalam hidup mereka, memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Terima kasih ya Tuhan, memberkati tumbuh kembang mereka, hingga mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut akan Tuhan, dan bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi di masa depan, di masa yang akan datang. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you.